proses pembentukan BPPKI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih tetap semangat? Kalian pasti semua tahu lagu Sorak-Sorak Bergembira kan? Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Hafal semua kan tentang lagu itu? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa saja ya yang perlu dipersiapkan ketika menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, yang pertama adalah membentuk BPUPKI. Yang kedua adalah membentuk Panitia 9. Yang ketiga adalah membentuk PPKI. Dan yang terakhir adalah merumuskan dasar negara dan tujuan negara. Bagaimana proses pembentukan BPUPKI? Simak baik-baik ya. Pembentukan BPUPKI pada tahun 1944, keadaan Jepang di Asia itu sudah terdesak oleh Sekutu untuk mencari dukungan rakyat Indonesia. Tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang mengumumkan bahwa Indonesia diperkenankan untuk memerdekakan diri suatu hari nanti. Nah, tindakan berikutnya adalah dibentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai ya. Nah, BPUPKI ini disahkan pada tanggal 29 April 1945, diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat dan wakilnya adalah Raden Panji Suroso. Tugasnya tentunya untuk menyelidiki usaha-usaha dan persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Terdapat 3 tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah I.R. Soekarno, yang kedua adalah Muhammad Yamin, dan yang ketiga Dr. Supomo. Usulan I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ini nantinya ditetapkan sebagai dasar negara. Usulan ini diistilahkan sebagai Pancasila atau 5 dasar negara ya. Kemudian selanjutnya dibahas lagi dalam Panitia 9. Nah, siapa saja yang tergabung dalam Panitia 9? Panitia 9 ini terdiri dari 9 orang ya. Yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Berikutnya ada Mr. Ahmad Subarjo. Yang keempat ada Abdul Kahar Muzakir. Yang kelima ada Abibusno Cokrosuyoso. Yang keenam ada Wahid Hasim. Yang ke-7 ada Muhammad Yamin. Selanjutnya ada Amar Ramis. Dan yang terakhir adalah Haji Agus Salim ya. Pada tanggal 22 Juli 1945, Panitia 9 ini berhasil memutuskan dasar negara yang diistilahkan sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta inilah yang selanjutnya dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945. Nah, bagaimana? Sudah jelas tentang proses persiapan kemerdekaan Indonesia? Nah, dari proses perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, kita belajar banyak hal dari tokoh-tokoh pendiri bangsa ya. Nah, di antaranya adalah kita belajar bagaimana menaati keputusan bersama, kemudian menghormati perbedaan pendapat di antara orang lain. Nah, sampai di sini sudah jelas penjelasan dari Bapak? Nah, kalau belum jelas, kalian bisa baca buku lagi ya. Jangan malas belajar. Ingat, kalau mau jadi anak pintar harus rajin belajar, rajin membaca, jangan banyak bermain ya.
Bapak? Ada yang ditanyakan? Karena tidak ada, Bapak akhiri penjelasannya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap belajar di rumah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.